Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-66 dengan judul Suatu Prestasi Brilian Tunggal. Langsung ke dalam alurnya. Percobaan Empyrean telah ada sejak zaman kuno di ruang yang aneh ini. Hanya ketika indera ilahi Empyrean Exalt penggarap terbang langsung ke langit mereka bisa memasuki tempat ini. Sangat sedikit orang yang bisa melihat melalui prinsip struktur tempat ini. Mereka hanya tahu bahwa leluhur surgawi telah menciptakan tempat ini meniru alam dewa abadi. Ini adalah untuk memungkinkan keturunan celestial membiasakan diri dengan realem dewa abadi terlebih dahulu sehingga ada kemungkinan lebih tinggi Grand Empyreans muncul. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak Empyrean Exalt akan datang ke sini berkali-kali untuk mencoba istana untuk membuktikan kekuatan mereka dan menjadi terkenal di seluruh klan Celestial. Pengadilan Empyrean adalah tempat 5 Grand Empyreans menaruh banyak fokus. Hampir 90% dari Empyrean Exalt yang mereka ambil di bawah mereka telah melewati istana tertentu. Di depan tatapan ratusan Empyrean Exalt di luar istana pertama, Wang Lin tiba di bawah sinar cahaya. Ketika dia mendekati istana pertama, cahaya menghilang dan dia mendarat di tanah. Ketika dia melangkah ke daerah di luar istana pertama, tatapan semua pembudidaya di sekitarnya mendarat padanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat sekeliling. Dia telah bertemu dengan beberapa Empyrean Exalt ini, tetapi dia belum pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, orang-orang datang dan pergi. Beberapa pergi dan yang lain kembali untuk mencoba lagi. Orang-orang yang mengenalnya tersenyum dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin. Wang Lin akan merespons dengan senyum juga. Kecuali jika ada perselisihan antara dua Empyrean Exalt, mereka akan sering berteman, kecuali seseorang memiliki kepribadian yang sombong. Meskipun Wang Lin telah menghilang selama beberapa dekade, dia telah menyebabkan sensasi kecil ketika dia melewati beberapa istana berturut-turut, sehingga beberapa Empyrean Exalt bersedia berteman dengannya. Namun, melewati 4 istana tidak cukup di mata beberapa Empyrean Exalt. Beberapa dari mereka memiliki tatapan yang sedikit dingin. Beberapa tahun yang lalu, aku mendengar bahwa Empyrean Exalt rambut putih ini memasuki istana pertama dan gagal tetapi kemudian melewati 4 berturut-turut. Dia tidak biasa. Petik 2. 4 istana. Jadi bagaimana jika itu hanya 4 istana? Siapa di antara kita yang tidak bisa melewati 4 istana? Itu hanya tipu muslihat yang dia tarik dengan cara mengalahkan istana pertama dan kemudian melewati 4 yang pertama berturut-turut. Petik 2. Itu benar. Saya memperkirakan Empyrean rambut putih ini paling banyak akan melewati istana kelima. Petik 2. Empyrean Exalt di sekitarnya semua memandang Wang Lin. Mereka yang ramah berbicara dengan pikiran mereka. Di antara mereka, beberapa mengenali Wang Lin, sementara yang lain merasa jijik, masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, pada tahap Empyrean Exalt, mereka tidak akan menunjukkan apapun di wajah mereka. Di kejauhan, Empyrean Exalt Zulin duduk di sana, menatap Wang Lin. Sesaat kemudian, dia menutup matanya dan tidak lagi melihat. Dia tidak akan memandang rendah seorang penggarap Empyrean Exalt, tapi dia tidak berpikir Wang Lin bisa melewati istana ketujuh. Meskipun dia memperhatikan orang-orang di bawah istana ketujuh, itu terbatas. Wang Lin tidak segera mencoba jejak Empyrean tetapi berdiri di luar istana pertama dan melihat ke atas. Setiap istana lebih tinggi dari yang lain, dan istana ke-9 buram. Selama bertahun-tahun, Wang Lin sudah mengerti bahwa pengadilan Empyrean memiliki total 19 istana. Kurang dari 60 Empyrean Exalt dapat menembus istana ke-9. Orang-orang itu berada di puncak tahap Empyrean Exalt. Dengan satu langkah lagi, begitu mereka melewati istana ke-10, mereka akan menjadi Empyrean Ascendan.
Setiap dari mereka yang memasuki pengadilan Empyrean bisa memicu gelombang besar. Lagi pula, menyaksikan penampilan seorang Ascendan Empyrean sangat jarang. Ini bahkan bisa menarik perhatian Grand Empyreans untuk secara pribadi datang dan menonton. Namun, klan langit hanya memiliki 48 Ascendan Empyreans, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang ke-49. Ini menunjukkan betapa sulitnya istana ke-10 itu. Hanya penanam Empyrean Ascendan yang bisa mencoba menerobos istana ke-11 setelah istana ke-10. Jika Anda dapat melewati istana ke-19, rumor mengatakan bahwa Anda akan memiliki peluang besar untuk menjadi Grand Empyrean. Seorang Empyrean Ascendan yang dapat menerobos istana ke-19 memiliki kekuatan pertempuran yang bahkan Grand Empyrean tidak akan berani dengan mudah mengacaukannya. Namun, tidak ada Empyreans Ascendan yang berhasil menembus istana ke-19. Empyrean Ascendan yang paling kuat, Ascendan Empyrean Mingdao, telah berhenti di istana ke-16 dan tidak bisa lewat. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa melampaui Ascendan Empyrean Mingdao. Saat ini, dia adalah orang yang paling mungkin untuk menjadi Grand Empyrean berikutnya, dan beberapa memanggilnya Matahari ke-6 Klan Langit. Meskipun namanya tidak sebesar nama Grand Empyreans, dia adalah yang paling terkenal di bawah Grand Empyreans. 8 ekstrim Grand Empyrean telah menghabiskan banyak uang untuk menarik Ascendan Empyrean Mingdao untuk bekerja di bawahnya. Dia tidak memperlakukan Mingdao seperti Empyrean Exalt atau Ascendan Empyrean lainnya, tetapi dengan lebih sopan. Saya mungkin bertemu Ascendan Mingdao Dao yang terkenal di perjalanan saya ke kota kekaisaran. Orang ini adalah Ascendan Empyrean nomor 1 dan pasti luar biasa. Mata Wang Lin tidak bisa membantu tetapi menyala. Kali ini, aku harus mengejutkan semua orang dengan satu gerakan. Kali ini, saya ingin melihat sejauh mana saya bisa pergi tanpa baju besi jiwa. Wang Lin tenang saat dia menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya terbuka dan bersinar terang. Dia terbang melewati istana pertama dan dengan cepat terbang ke atas. Ketika dia terbang ke udara, beberapa Empyrean Exalt mendongak, tetapi kebanyakan dari mereka menutup mata dan tidak terlalu peduli. Empyrean Exalt Sulin juga berkultivasi dengan mata tertutup dan tidak melihat. Begitu Anda melewati sebuah istana, Anda bisa langsung melewatinya dan tidak akan tertekan oleh tekanan dari istana sebelumnya. Tubuh Wang Lin dengan cepat terbang ke langit dan melewati 4 tingkat pertama. Dia berhenti di depan istana kelima dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia memasuki tingkat kelima dari pengadilan Empyrean, visinya menjadi buram. Perasaan yang sama yang dia miliki ketika terakhir kali datang ke sini. Sesaat kemudian, visinya menjadi jelas dan dia berada di sistem bintang. Istana keempat memiliki 36 planet dan sebuah planet emas. Planet emas itu memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari gabungan semua planet lain. Saya bertanya-tanya berapa banyak planet emas tingkat ini akan memiliki. Wang Lin memandang sistem bintang di hadapannya dan matanya menyala. Di hadapannya, 45 planet mengubah lintasan mereka dan terbang ke arahnya dari segala arah. Raungan gemuruh bergema. Ketika mereka mendekat, 5 planet tiba-tiba berubah keemasan dalam sekejap mata. 5 planet emas ini melepaskan tekanan kuat saat mereka terbang ke Wang Lin. 5. Wang Lin berdiri di kekosongan dan ekspresinya tenang. Ketika planet-planet terbang ke arahnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan penanaman Void Tribulannya meletus. 1, 2, 3, 11, 12, 13. Wang Lin mengepalkan tinjunya dan muncul suara menggema saat 13 mantra muncul di tangannya. Pada saat ini, aura budidayanya masih pada tahap awal Void Tribulan, tetapi masih naik. Aku belum keluar semua setelah mencapai tahap pertengahan Void Tribulan.
Mari kita lihat berapa banyak mantra yang bisa aku gabungkan ke dalam pukulanku sekarang. Rambut putih dan pakaian Wang Lin menari ketika hembusan angin yang kuat menyapu. Kultivasi penuhnya meletus dan auranya berubah dari Void Tribulan tahap awal ke Void Tribulan tahap pertengahan. Mantra ke-14. Mantra lain muncul di tangan Wang Lin. Setelah itu, mantra ke-15, 16, dan 17 muncul tanpa jeda saat auranya mencapai Void Tribulan tahap pertengahan. Dalam sekejap mata, ada 21 mantra. Menurut harapan saya, setiap tingkat Void Tribulan dapat meningkatkan jumlah mantra yang menyatu dengan 9. Batas pada tahap awal Void Tribulan adalah 9, dan setelah mencapai tahap pertengahan, itu harus menjadi 18. Namun, karena esensi logam dan kayu, tingkat kultivasi saya meningkat sedikit dan saya bisa dengan paksa mengondensasi 4 lagi untuk mencapai 22 mantra. Mata Wang Lin bersinar saat 45 planet mendekatinya. Mantra ke-22. Mata Wang Lin menyipit ketika gemuruh datang dari tinjunya dan mantra ke-22 terbentuk. Kekuatan mengejutkan datang dari tinju ini, seolah pukulan ini bisa menghancurkan apa saja. Seharusnya bisa melakukan lebih. Tanggal 23. Wang Lin meraung tetapi tidak segera menyerang planet yang masuk. Dia melompat ke atas dan lengan kanannya melotot. Sebuah kekuatan yang kuat tampaknya menggantikan darah yang mengalir dengan cepat di tubuhnya dan berkumpul di tinjunya, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Saat gemuruh bergema, rambut Wang Lin tampak menari. Matanya bersinar saat mantra ke-23 terbentuk di tangannya. 23 mantra adalah batas level kultivasi saya saat ini. Mantra tambahan ini adalah karena waktuku yang dihabiskan di dalam Donglin Pool yang memperkuat semua esensiku yang lain sedikit. Petik 2. Wang Lin menunduk. Di bawahnya, 45 planet terbang ke arahnya dan 5 planet emas mengeluarkan tekanan kuat. Mereka sekarang hanya beberapa ribu kaki dari Wang Lin. Hanya satu tubuh esensi sejati sudah cukup untuk istana kelima ini. Bayangan tampak tumpang tindih dengan tubuh Wang Lin saat tubuh sejati 5 elemennya muncul. Wang Lin meninju planet yang masuk. Pukulan yang berisi 23 mantra yang dikombinasikan dengan avatar sama dengan 46 mantra, dan pukulan ini terbang menuju 45 planet saat gemuruh-gemuruh bergema. Kekosongan runtuh dan cahaya emas yang tak berujung menembus kekosongan. Cahaya keemasan menembus istana kelima dan menutupi langit. Itu terlihat oleh ratusan Empirin Exalt di bawah ini. Episode ke-67 dengan judul Suatu Prestasi Brilian Tunggal. Bab 2. Langsung ke dalam alurnya. Cahaya keemasan menyelimuti pengadilan Empirean dan mewarnai tanah keemasan. Para Empirean Exalt semua tenang, seolah-olah mereka tidak terkejut sama sekali. Banyak orang bahkan tidak melihat ke atas dan fokus pada kultivasi mereka. Mereka bahkan tidak membuka mata mereka seolah-olah cahaya emas dari melewati lantai 5 tidak bisa menarik perhatian mereka sama sekali. Di kejauhan, Empirean Exalt Sulin juga tidak membuka matanya. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri, merenungkan bagaimana melewati istana ke-8. Dengan tingkat kultivasinya, ia harus memiliki kekuatan untuk melewati istana ke-8, tetapi ia berhenti di sana. Butuh Empirean berambut putih ini beberapa waktu dari memasuki istana kelima hingga cahaya keemasan muncul, itu jauh lebih lambat daripada kecepatan yang dikabarkan di mana dia melewati 4 istana pertama, sepertinya dia menghabiskan upaya untuk melewati yang kelima istana. Meskipun waktunya masih sangat cepat, sangat mirip dengan Empirean Exalt biasa yang mencoba istana kelima. Benar-benar tidak ada yang perlu diperhatikan. Petik 2. Aku ingin tahu apakah dia akan memilih untuk pergi seperti sebelumnya dan mencoba istana ke-6 sekarang, tapi dia seharusnya tidak bisa melewati istana ke-6. Para Empirean Exalt yang mendongak dan diam-diam merenung. Beberapa dari mereka agak kecewa.
Lagi pula, alasan mereka peduli adalah karena mereka telah mendengar atau melihat kecepatan di mana Wang Lin melewati 4 istana pertama. Jika bukan itu masalahnya, maka hanya melewati istana kelima, meskipun mengejutkan, tidak akan terlalu menarik perhatian. Sosok Wang Lin terbang keluar dari cahaya keemasan istana kelima. Dia tenang dan dia tidak melihat ke bawah, melainkan berbalik ke arah istana keenam. Matanya bersinar dan dia menyerang istana keenam tanpa ragu-ragu. Ini terlihat oleh Empyrean Exalt di bawah, dan mereka semua fokus padanya. Dia benar-benar berusaha untuk melewati istana keenam. Saya dihentikan di istana keenam. Dia menghabiskan begitu banyak waktu di istana kelima, bahkan lebih lama dari saya. Jika saya tidak bisa melewati istana keenam, dia pasti akan gagal. Petik 2. Exalt Empyrean berambut putih tidak pergi. Istana keenam, ini agak menarik. Jika dia bisa melewatinya, akan sangat berharga untuk berteman dengannya. Petik 2. Hampir tidak ada Empyrean Exalt di bawah ini yang percaya Wang Lin bisa melewati istana keenam. Lagi pula, jumlah waktu yang dihabiskannya untuk istana kelima itu terlalu biasa, tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Beberapa Empyrean Exalt yang tidak membuka mata mereka ketika cahaya keemasan bersinar dari istana kelima membuka mata mereka dan melihat ke istana keenam. Empyrean Exalt Sulin di kejauhan membuka matanya dan hendak menutupnya ketika tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan datang dari matanya. Saat cahaya emas muncul, ekspresi Empyrean Exalt Sulin menjadi serius. Dia bukan satu-satunya yang matanya menyala. Di luar istana pertama, setiap Empyrean Exalt di sini memiliki cahaya keemasan muncul di mata mereka. Cahaya keemasan ini bukan dari tubuh mereka, tetapi pantulan cahaya dari istana keenam. Istana keenam melepaskan cahaya keemasan mengejutkan, kurang dari 7 napas setelah Wang Lin masuk. Cahaya terhubung dengan cahaya keemasan dari istana kelima, mereproduksi kemuliaan dari masa lalu. Ini, beberapa Empyrean Exalt di bawah tiba-tiba berdiri dan kaget memenuhi mata mereka. Dia melewati istana keenam. Hanya butuh 7 napas waktu. Petik 2. Puluhan tahun yang lalu, dia melewati 4 istana pertama ke belakang dan sekarang dia telah melewati istana kelima dan keenam. Kultivasinya jelas tidak biasa. Petik 2. Untuk bisa melewati istana keenam berarti dia setidaknya bisa memadukan 50 mantra ke dalam tubuhnya. Di seluruh klan langit, ada kurang dari 400 Empyrean Exalt yang bisa melakukan ini. Petik 2. Empyrean Exalt di bawah semua memiliki ekspresi seri dan menatap langit. Bahkan mereka yang sebelumnya memiliki mata tertutup dan berpikir bahwa ini tidak layak diperhatikan membuka mata mereka. Mereka menatap sosok yang bergegas dari cahaya keemasan istana keenam. Yang bisa melewati istana keenam dianggap kuat di antara Empyrean Exalt. Empyrean Exalt Sulin menatap sosok Wang Lin, dan ekspresinya serius. Wang Lin saat ini tidak bisa tidak mengingatkannya pada sosok yang awalnya tidak dia pedulikan, tetapi kemudian menarik perhatiannya dengan melewati 4 istana berturut-turut. Istana ketujuh, dia akan mencoba istana ketujuh. Dia akan mencoba istana ketujuh. Ada kurang dari 200 orang yang bisa melewati istana ketujuh. Meskipun ia melewati istana keenam dengan mudah, istana ketujuh tidak akan semudah itu. Petik 2. Mungkin, dia benar-benar bisa menerobos. The Empyrean Exalt di bawah memandang Wang Lin, yang belum turun tetapi terbang langsung menuju istana ketujuh. Sosoknya diawasi oleh hampir semua tatapan di bawah ini. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan harapan, kecurigaan, dan bahkan penghinaan. Jelas bahwa meskipun Wang Lin memiliki kekuatan untuk melewati istana keenam, banyak yang berpikir akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melewati istana ketujuh. Empyrean Exalt Sulin tidak lagi berkultivasi tetapi menyaksikan sosok Wang Lin menghilang ke istana ketujuh.
Sekarang ekspresinya sangat serius. Jika Wang Lin bisa melewati istana ketujuh, itu berarti Wang Lin berada di tingkat yang sama dengannya. Dia secara pribadi menyaksikan upaya kultivator seperti percobaan Empyrean 2 kali, bagaimana mungkin dia tidak peduli. Ketika Wang Lin memasuki istana ketujuh, para pembudidaya di sekitarnya semua diam dan mereka semua melihat ke atas. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas, 4 nafas, 5 nafas. Setelah nafas kelima berlalu, banyak Empyrean Exalt berseru dengan tak percaya. Istana ketujuh di langit bersinar terang setelah napas kelima. Cahaya ini terhubung dengan cahaya dari istana keenam dan kelima. Itu seperti matahari yang benar-benar menerangi pengadilan Empyrean. Rambut putih sosok yang berjalan keluar dari lantai 7 tampaknya berubah keemasan. Aura yang dilepaskan oleh sosok ini bahkan menyebabkan beberapa Empyrean Exalt di bawah ini berhenti bernafas. Dia melewati istana ketujuh. 5 nafas waktu, bahkan lebih cepat dari istana keenam. Kekuatan tempur macam apa yang dia miliki untuk melewati istana ketujuh? Namanya akan mengguncang seluruh klan langit dalam waktu singkat. Petik 2. 5 napas waktu untuk melewati istana ketujuh. Aku belum pernah mendengar kecepatan ini sebelumnya. Hati ratusan petani di bawah gemetar dan tidak ada lagi penghinaan. Sebaliknya, ada rasa hormat di mata mereka. Beberapa dari mereka yang berhenti di istana keempat atau kelima memandang Wang Lin dengan tatapan rumit. Kesenjangan antara Empyrean Exalt yang kuat dan yang lemah sangat lebar. Mereka yang bisa melewati istana ketujuh perlu dihormati bahkan oleh Empyrean Exalt. Misalnya, Empyrean Exalt Su Lin. Meskipun dia sombong, setiap kali dia mencoba jejak Empyrean, semua orang akan menonton. Istana ketujuh, Empyrean Exalt Su Lin diam-diam merenungkan. Dia tidak berpikir Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Apakah dia akan mencoba istana ke-8? Istana ke-8 sulit. Di langit, Wang Lin berdiri di dalam cahaya keemasan dari istana ketujuh dan sangat tenang. Di istana ini, ia telah menggunakan petir dan 5 elemen tubuh sejati. Hanya dengan 2 tubuh sejati dia bisa melewati istana ketujuh dengan keuntungan luar biasa. Semakin tinggi saya pergi, semakin sulit jadinya. Saya ingin tahu bagaimana istana ke-8 akan. Wang Lin menatap ke arah istana ke-8 dan terbang ke sana. Dia bertekad menjalani persidangan dan tidak peduli dengan tindakan orang lain. Dia tidak tahu badai apa yang telah dia luncurkan di bawah ini. Istana ke-8, dia pergi untuk mencoba istana ke-8. Sungguh orang yang sombong. Empyrean Exalt Su Lin gagal di istana ke-8. Orang ini, saya tidak bisa menebak dengan akurat. Petik 2. Di klan Celestial, ada kurang dari 150 orang yang bisa melewati istana ke-8, dan ini disebabkan oleh akumulasi waktu. Istana ini sangat sulit, dan begitu seseorang melewatinya, semua Grand Empyrean akan tahu. Pada saat ini, hampir semua pembudidaya yang hadir berdiri. Melewati istana ke-5, ke-6, dan ke-7 sudah cukup untuk menimbulkan keributan. Empyrean Exalt Su Lin berdiri dan tidak lagi duduk di sana saat dia menatap istana ke-8. Dia telah mencoba istana ke-8 berkali-kali tetapi gagal setiap kali. Sekarang orang lain sedang mencoba istana ke-8, dia terbang ke udara untuk menonton. Istana ke-8, bisakah dia melewatinya? Orang-orang ini berpikir perjalanan waktu akan lambat, tetapi setelah hanya 3 napas, cahaya keemasan meletus dari istana ke-8. Tiba-tiba cahaya mengejutkan semua orang. Cahaya keemasan dari istana ke-8 tidak bersinar selama bertahun-tahun. Namun, sekarang, cahaya keemasan dari istana ke-8 menyatu dengan cahaya di bawah dan menutupi semua orang di dalam cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Dia melewati istana ke-8, wajah Empyrean Exalt Su Lin pucat dan matanya penuh dengan kejutan.
Dia telah mencoba istana ke-8 berkali-kali tetapi selalu gagal. Namun, sekarang dia secara pribadi melihat seseorang dengan tenang melewatinya hanya dalam 3 napas waktu. Ratusan Empyrean Exalt diselimuti oleh cahaya keemasan semua lupa untuk berpikir saat mereka diam-diam memandang Wang Lin di langit. Suara keras datang dari Empyrean Exalt Sulin yang membangunkan ratusan. Empyrean Agung, Yang Mulia, siapa namamu? Beberapa orang tahu nama Wang Lin, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mengenalnya sebagai Empyrean Exalt berambut putih. Wang Lin melihat ke bawah di bawah cahaya istana ke-8 dan dengan tenang berkata, Wang Lin. Setelah dia berbicara, tatapannya tiba-tiba menatap ke istana ke-9 yang agak kabur karena awan. Melewati istana ke-9 berarti puncak Empyrean Exalt. Melewati istana ke-9 berarti dia bisa menjadi terkenal di seluruh klan langit. Melewati istana ke-9 berarti dia sangat dekat untuk menjadi seorang Empyrean Ascendan. Waktu Wang Lin di benua astral abadi tidak singkat. Butuh ratusan tahun baginya untuk sampai pada titik ini. Dia tidak lagi bersemangat dan setenang sumur kuno. Di bawah tatapan semua Empyrean Exalt di bawah, Wang Lin terbang menuju istana ke-9 yang belum menyala selama puluhan ribu tahun. Episode ke-68, dengan judul Suatu Prestasi Brilian Tunggal. Bab 3. Langsung ke dalam alurnya. Benua Selatan, Sekte Daoyi. Sekte ini adalah sekte nomor 1 di benua selatan, itu bahkan terkenal di seluruh klan langit. Ini karena Grand Empyrean bernama Daoyi berasal dari sekte ini. Di gunung belakang, ada air terjun di mana suara air jatuh bisa terdengar. Ada sebuah kolam di sebelah air terjun, dan seorang lelaki muda mengenakan jubah Tao diam-diam duduk di sana. Dia memegang ranting willow di tangannya dan menggantungnya di atas kolam seolah sedang memancing. Saat Wang Lin melewati istana ke-8, pria muda berjubah Tao membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru dan awan putih. Dia tenang. Lewati istana ke-8, pemuda berjubah pion itu tersenyum. Dia memindahkan pohon willow di tangannya dan sebuah riak meledak di kolam. Adegan pengadilan Empyrean muncul. Sebagian besar benua utara tertutup es dan salju sepanjang tahun. Angin yang menyebabkan salju menari melolong seperti tangisan hantu. Ini menyebabkan hati sebagian besar pembudidaya yang datang ke benua selatan untuk pertama kalinya gemetar. Ada pegunungan di bagian utara benua utara. Gunung itu adalah gletser besar yang belum mencair selama puluhan ribu tahun. Itu tidak teratur dan tampak seperti pedang yang menembus ke langit. Es bersinar terang di bawah matahari dan mengeluarkan niat dingin. Tempat ini adalah Gua Grand Empyrean Wu Feng di benua utara. Di bawah salah satu gletser duduk seorang lelaki setengah baya botak yang sangat tinggi. Matahari membiaskan gletser, dan ada ilusi dalam refraksi. Itu menunjukkan adegan di dalam pengadilan Empyrean. Kultivator yang tinggi dan botak itu tenang dan melihat sosok yang bergegas menuju istana ke-9. Matanya berangsur-angsur menyala. Begitu seorang kultivator melewati istana ke-8, Grand Empyreans akan tahu. Pada saat ini, jauh sekali, di Gunung Kaisar di benua tengah, seorang wanita cantik berdiri di antara dedaunan musim gugur yang gugur. Salah satu dedaunan tidak bergerak dan mengungkapkan adegan pengadilan Empyrean. Di samping wanita cantik itu duduk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tampak malas seolah tidak punya energi. Meskipun dia melihat ke atas, dia tidak punya roh. Seolah-olah apa yang terjadi di dalam pengadilan Empyrean tidak dapat menarik minatnya. Wanita cantik itu memandang daun musim gugur di hadapannya dan dengan lembut berkata, "Guru, jika dia melewati istana ke-9, akankah kamu merekrutnya?" Pria tua di sampingnya membuka matanya dan pandangannya menyapu daun musim gugur. Jika guru merekrut semua orang yang melewati istana ke-9, tidakkah Gunung Kaisar menjadi sangat bising?
Istana ke-9 cukup untuk menarik perhatian Dao Yi dan Wu Feng karena mereka menjadi Grand Empirins di kemudian hari dan ingin memperluas kekuatan mereka. Selain mengolah Grand Empyrean ke-6, mereka juga perlu menemukan seseorang untuk menjaga reinkarnasi mereka. Tetapi bagi guru, melewati istana ke-9 seperti semut di tanah. Jadi bagaimana jika satu semut sedikit lebih besar dari yang lain? Hanya jika dia bisa melewati istana ke-15 seperti Ming Dao maka guru akan mempertimbangkan untuk merekrutnya, kata lelaki tua itu perlahan. Wanita cantik itu diam-diam merenung dan menggigit bibir bawahnya. Dia melihat daun musim gugur dan tidak berbicara. Juga di benua tengah, di kota kekaisaran, ada istana yang agak mewah. Tidak ada orang di dalam istana, tapi ada tirai air yang dengan jelas mengungkap pemandangan Wang Lin di dalam pengadilan Empyrean. Benua Timur, sekte nomor 1 di antara 9 sekte dan 13 faksi. Sekte yang ungu. Di tanah terlarang dari Purple yang Sek, di sebuah ruangan batu, seorang pria paruh baya sedang menatap cermin besar yang menunjukkan pemandangan di dalam Empyrean Trail. Namun, cahaya keemasan memenuhi cermin dan sosok itu kabur. Di samping pria paruh baya itu ada dua gadis kecil, satu mengenakan merah dan satu memakai ungu. Keduanya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Keduanya tampak seperti boneka giok kecil dan mata mereka bersinar cerah. Mereka berdua terlihat cantik. Pada saat ini, gadis kecil mengenakan merah memegang dagunya di tangannya sambil bermain-main dengan rambutnya dan menatap cermin. Tapi sebenarnya, dia berpikir untuk pergi bermain. Dia menatap gadis itu dalam warna ungu dan keduanya saling mengedipkan mata. Ada seorang kultivator di samping gadis berpakaian ungu. Kultivator ini memiliki wajah pahit dan berjongkok di sana dengan rantai di lehernya. Sepertinya air mata akan mengalir keluar dari matanya. Ini datang dari tahun-tahun depresi, dan dia dalam keadaan menyesal. Little Wolf, ekspresi seperti apa itu? Serigala kecil, bersikaplah baik, jangan menjadi tidak taat. Gadis berbaju ungu itu memandang ke petani yang tampak pahit dan mengangkat tangannya untuk menepuk kepalanya. Setiap tepukan menyebabkan kultivator menurunkan kepalanya lebih banyak lagi, dan lebih banyak air mata mengalir di matanya. Dua leluhur kecil, jangan selalu berpikir untuk bermain, sayang, lihat orang ini. Saya telah menyelidiki orang ini, dia juga berasal dari benua timur. Apakah dia dapat melewati istana ke-9 atau tidak, dia harus direkrut. Pria paruh baya itu dipenuhi dengan kepahitan ketika dia berbicara dengan lembut kepada dua gadis kecil di sampingnya. Kamu menghadapinya seperti dirimu sendiri. Han, Anda harus mengajar Little Wolf yang tidak taat ini. Kita harus melemparkannya ke kolam 9 yin seperti terakhir kali dia tidak taat. Setelah beberapa hari, ia menjadi jujur dan bahkan menemukan lonceng yang menyenangkan untuk kami mainkan. Gadis kecil berbaju merah itu tersenyum pada lelaki paruh baya itu, tetapi berjalan di samping pembudidaya yang tampak pahit. Dia tanpa ampun menepuk-nepuk kepala kultivator dengan gadis berpakaian ungu. Pria paruh baya menyaksikan ini dengan tercengang dan tersenyum pahit. Dia bangkit dan membungkuk pada dua gadis kecil yang bermain-main, ekspresinya sangat serius. Grand Empyrean Gemini. Kedua gadis kecil itu masih menepuk kepala pembudidaya bernama Little Wolf. Air mata kultivator akhirnya mulai mengalir. Wawa, apakah dia menangis? Dia berpura-pura. Serigala kecil ini sedang tidak taat, dia pasti berpura-pura. Petik 2. Pria paruh baya itu merasa seperti akan menjadi gila dan meraung pada dua gadis kecil, Grand Empyrean Gemini. Suaranya seperti guntur dan dunia bergetar. Kedua gadis kecil itu akhirnya berbalik dan menatapnya. Gu kecil ya, apakah kamu juga tidak taat? Gadis kecil bernama Wawa mengerutkan kening dan menatap pria paruh baya itu.
Pria paruh baya itu mengabaikannya ketika dia menarik napas panjang dan berkata dengan nada serius, Grand Empyrean Gemini, orang ini perlu direkrut. Lalu pergi merekrutnya. Anda bisa pergi, bawa dia kembali, dan biarkan kami melihatnya. Gadis kecil bernama Han Han melambaikan tangannya dan meraih penggarap bernama Wolf kecil. Kemudian dia menghilang ke kamar batu bersama gadis kecil lainnya. Pria paruh baya itu ditinggalkan di sana. Dia tanpa ampun menjambak rambutnya sendiri dan tersenyum pahit. Saat cahaya keemasan dari Istana ke-8 bersinar di pengadilan Empyrean, Wang Lin terbang menuju Istana ke-9 di bawah tatapan semua pembudidaya di bawah ini. Setelah beberapa saat, dia masuk tanpa ragu. Saat dia masuk, semua pembudidaya menahan nafas dan menatap Istana ke-9. Istana ke-7 memiliki 63 planet, tetapi Istana ke-8 memiliki 81 planet. Istana ke-9 dianggap sebagai puncak Empyrean Exalt dan karenanya kemungkinan berisi 99 planet. Wang Lin melangkah ke Istana ke-9 dan menatap sistem bintang di depannya. Dalam sistem bintang, 99 planet tiba-tiba mengubah lintasan dan terbang menuju Wang Lin. 9 dari mereka melepaskan cahaya keemasan. Mata Wang Lin menyipit dan dia tidak ragu untuk menggunakan tidak hanya 5 elemen tubuh sejati dan guntur tubuh esensi sejati, tetapi juga 3 esensi halusnya. Dia bisa menyatukan hingga 23 mantra ke dalam tubuhnya, jadi, dengan bantuan tubuh dan esensinya yang sebenarnya, totalnya sekarang adalah 92 mantra. Ini adalah batas Wang Lin sebelum mengenakan baju besi jiwa. Hanya satu pukulan atau jari berisi 92 mantra. Ini membuatnya sangat dekat dengan seorang Empyrean Ascendan. Dia mengangkat tangan kanannya dan matanya bersinar terang. Rasa sakit yang tajam datang dari lengan kanannya saat itu berubah menjadi Blade Yin dan dia menebang 99 planet dengan cara sesederhana mungkin. Potongan ini menciptakan 92 bayangan pisau, dan mereka menyatu menjadi satu sebelum menyapu seluruh sistem bintang. Gemuruh-gemuruh bergema dan 92 dari 99 planet tiba-tiba meledak. Sebelum mereka benar-benar runtuh, 2 bayangan tumpang tindih dengan tubuh Wang Lin dan kemudian tubuh sejati 5 elemen dan esensi petirnya tubuh sejati berjalan keluar. Mereka terbang menuju 7 planet emas yang tersisa. 5 elemen tubuh sejati berkelip dan berubah menjadi esensi air tubuh sejati, esensi api tubuh sejati, dan esensi bumi tubuh sejati. Masing-masing dari mereka menuju planet. Tidak jauh, tubuh esensi sejati guntur Wang Lin merilis raungan kuat yang menyelimuti 4 planet yang tersisa. Guntur yang merusak turun ke 4 planet dan kemudian mereka runtuh. Meskipun ada kesenjangan antara kehancuran 99 planet, Wang Lin telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kesenjangan itu. Dari kejauhan, sepertinya 99 planet telah meledak pada saat yang sama. Saat mereka meledak, cahaya keemasan menyebar seperti gelombang keemasan. Sebelum pandangan banyak orang, Istana ke-9 yang tidak bersinar selama bertahun-tahun meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan dan tidak percaya para pembudidaya di bawah ini. Dia telah melewati Istana ke-9. Setelah hari ini, nama Wang Lin pasti akan mengejutkan 5 benua utama. Petik 2. Istana ke-9, Istana ke-9. Melewati Istana ke-9 berarti puncak Empyrean Exalt dan hanya satu langkah dari Ascendan Empyrean. Mungkinkah hari ini aku akan melihat kelahiran Empyrean Ascendan? Ke-49, aku takut semua Grand Empyreans menonton tempat ini. Para pembudidaya di bawah semua terkesiap. Empyrean Exalt Zhu Lin dengan pahit menundukkan kepalanya. Rekan penggarap Wang Lin, selamat telah melewati Istana ke-9. Tidak diketahui siapa yang memulainya. Tetapi semua pembudidaya di bawah ini menggenggam tangan mereka di langit. Episode ke-69, dengan judul Suatu Prestasi Brilian Tunggal.
Bab 4. Langsung ke dalam alurnya. Saya tahu bahwa anak ini luar biasa. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, ia bahkan melewati istana ke-9. Dia layak direkrut. Lupakan saja. Meskipun dia menolak sekali, kali ini aku akan pergi dengan salah satu avatarku dan dia akan tahu betapa pentingnya aku melekatkan ini. Duduk di bawah air terjun, senyum di wajah Dao Yi menjadi lebih lebar. Di gletser di benua utara, Grand Empyrean Wu Feng menatap gletser dan menutup matanya. Anak ini lulus ujian di Laut Gunung dan menembus istana ke-9. Kekuatan pertempurannya mirip dengan Empyrean Ascendan. Dao Yi melihatnya, tetapi Dao Yi sombong dan sombong. Meskipun dia tidak akan pergi dengan akal ilahi, paling-paling dia akan mengirim avatar. Kali ini, aku akan secara pribadi pergi dengan tubuh asliku. Anak ini harus bisa memberitahu siapa yang lebih mementingkan dirinya. Petik 2. Di Gunung Kaisar, wanita cantik itu mengungkapkan senyum bahagia. Seolah-olah dia bahkan lebih bahagia dari Wang Lin ketika dia menerobos istana ke-9. Namun, pria tua di sebelahnya melirik daun musim gugur dan masih tidak peduli. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya istana ke-9, puncak Empyrean Exalt. Setelah menembus istana ke-10, ia akan menjadi Empyrean Ascendan, tetapi istana ke-10 hanya bagian bawah Ascendan Empyrean. Dia jauh dari Ascendan Empyrean Mingdao. Petik 2. Wanita cantik itu berbalik dan berkata, Guru. Orang tua itu berhenti dan dengan pahit berkata, jika dia bisa melewati istana ke-10, aku akan bertanya apakah dia mau bergabung denganku. 9 istana pertama dalam pengadilan Empyrean adalah untuk Empyrean Exalt. Istana ke-10 adalah batas antara Empyrean Exalt dan Ascendan Empyrean. Dari istana ke-11 dan seterusnya, selain dari tingkat kultivasi dan kekuatan tempur, seseorang membutuhkan pemahaman dan pencerahan Dao. Dalam pengadilan Empyrean, kata pengadilan adalah kunci untuk 9 istana terakhir. Setiap istana akan memberi Anda kekayaan, dan Wang Lin ini, pria tua itu memandang muridnya dan berhenti berbicara. Empyrean Exalt Haizi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memejamkan matanya saat indera ilahinya melesat ke langit. Di kota Kekaisaran Benua Tengah, ada sebuah istana kosong dan mewah. Saat adegan Wang Lin melewati istana ke-9 muncul, tawa dingin menggema di seluruh istana. Apakah ini orang yang Dao Fei tidak bisa lupakan? Aku telah meremehkannya. Benua Timur, sekte yang ungu. Pria paruh baya itu menatap cermin di depannya sendirian. Dia benar-benar mengabaikan jeritan menyedihkan yang datang dari luar dan matanya cerah. Aku harus merekrutnya. Terakhir kali Grand Empyrean bereinkarnasi, dia berpisah. Setelah bertahun-tahun, karena kurangnya prestise, banyak Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans pergi. Saat ini, Grand Empyrean akan bereinkarnasi lagi. Jika orang ini bisa direkrut, dia bisa menjadi wali yang kuat. Petik 2. Pada saat yang sama, dalam pengadilan Empyrean, setelah Wang Lin melewati istana ke-9, semua orang di bawah membungkuk padanya. Hampir 100 Empyrean Exalt dengan cepat pergi dan kembali ke tubuh mereka. Mereka dengan cepat menggunakan koneksi mereka dan memberitahu Empyrean Exalt yang mereka tahu tentang apa yang terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang melewati istana ke-9 itu sangat penting dalam klan Celestial, itu bisa dianggap sebagai peristiwa suci. Tak lama kemudian, bahkan lebih banyak Empyrean Exalt bergegas ke pengadilan Empyrean dari seluruh klan Celestial. Wang Lin berjalan keluar saat istana ke-9 bersinar. Dia duduk di udara dan tidak melanjutkan ke istana ke-10, tetapi dia juga tidak menyerah. Seluruh pengadilan Empyrean dipenuhi dengan cahaya keemasan. Semua Empyrean Exalt yang telah mendengar yang baru tiba di arai transfer dan segera melihat cahaya keemasan.
Mereka mendongak untuk melihat istana ke-9 melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya dan sosok yang duduk di dalam cahaya. Ekspresi mereka semua serius, berisi sedikit harapan. Pada saat ini, tidak ada Empyrean Exalt di sini yang memiliki niat mengejek, dan pikiran meremehkan dihancurkan. Mereka menghormati yang kuat, dan siapapun yang bisa melewati istana ke-9 berada di puncak Empyrean Exalt. Waktu perlahan berlalu dan bahkan lebih banyak Empyrean Exalt tiba di sini. Sinar cahaya tiba di Array Transfer, dan sepertinya itu tidak akan pernah berhenti. Segera, ada hampir 700 Empyrean Exalt hadir, hampir 70% dari semua Empyrean Exalt di klan Celestial. Masih ada Empyrean Exalt yang bergegas ke sini setelah menerima berita. Hal ini menyebabkan kehebohan besar. Semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Empyrean. Begitu dia melewati istana ke-10, dia akan menjadi Empyrean Ascendan. Tapi istana ke-10 ini lebih sulit dari gabungan 9 sebelumnya. Jika tidak, Empyrean Ascendan ke-49 tidak akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk muncul. Saya pikir akan ada beberapa kesulitan. Meskipun sangat sedikit orang telah melewati istana ke-9, masih ada beberapa. Yang mana dari mereka yang tidak terkenal, atau paling tidak menyebabkan kegemparan. Banyak orang memiliki harapan tinggi, tetapi mereka gagal di istana ke-10 pada akhirnya. Kali ini, kemungkinan akan sama. Petik 2. Lebih dari 700 Empyrean Exalt tersebar di seluruh Empyrean Trial. Mereka semua berbicara satu sama lain, beberapa bertanya tentang nama Wang Lin dan apa yang terjadi sebelumnya. Di antara lebih dari 700 Empyrean Exalt, ada kelompok yang sangat tenang dan sangat berbeda dari yang lain. Bahkan ketika mereka hanya berdiri di sana, Empyrean Exalt lainnya sangat sopan kepada mereka. Ada kurang dari beberapa lusin orang dalam kelompok ini. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melewati istana ke-9 tetapi dihentikan di istana ke-10. Mereka semua datang untuk melihat apakah Wang Lin bisa mengambil langkah yang mereka semua impikan. Saudara Zhao, apakah Anda pikir orang ini dapat melewati istana ke-10? Sulit. Kami berdua telah mencoba lantai 10. Jika dia memiliki kepercayaan diri untuk mencoba lantai 10, dia tidak akan berkultivasi di sana. Petik 2. Setengah batang dupa waktu berlalu dan sekarang hampir 800 Empyrean Exalt ada di sini. Lebih dari setengah Empyrean Exalt telah menjatuhkan semua yang mereka lakukan dan bergegas ke sini dengan indera ilahi mereka untuk menyaksikan peristiwa penting ini. Di antara kerumunan, ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Empyrean Exalt Haizi. Dia tidak ingin menonton melalui daun musim gugur di Gunung Kaisar, jadi datang ke sini secara pribadi. Dia menatap cahaya keemasan di langit dan tersenyum. Orang ini, setelah meninggalkan lautan gunung, dia menghilang selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak berharap dia begitu luar biasa setelah muncul kembali. Petik 2. Sama seperti hampir 800 Empyrean Exalt menunggu Wang Lin untuk mencoba istana ke-10, Array Transfer melintas terus-menerus. Seorang pria paruh baya berpakaian putih berjalan keluar. Dia tampak dingin dan bahkan tidak melihat kerumunan. Dia melompat ke udara dan menatap Wang Lin. Ascendan Empyrean Snow Rain. Bahkan Ascendan Empyreans datang ke sini. Tidak hanya Ascendan Snow Rain, lihat, itu Ascendan Empyrean Dawil. Penampilan Ascendan Empyreans menarik perhatian semua Empyrean Exalt di sini. Orang ini adalah orang tua. Dia mengerutkan kening saat dia terbang ke udara. Dia memandang pria paruh baya itu dan mereka saling mengangguk. Lalu keduanya menatap Wang Lin di langit. Ascendan Empyrean Meng Suang. Itu adalah anak mungil Empyrean Ascendan. Dia memiliki penampilan anak sepanjang tahun, jadi itu pasti dia. Rumor mengatakan bahwa ia melewati istana ke-12. Petik 2.
Pesan-pesan indera ilahi sedang dibungkam secara diam-diam antara 800 atau lebih Empyrean Exalt di sini. Sebanyak 4 Ascend dan Empirins telah muncul di jajaran transfer kuno. Mereka tidak berbicara satu sama lain, mereka langsung menatap langit. Tepat pada saat ini, sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi karena Wang Lin, yang duduk di cahaya keemasan istana ke-9, tiba-tiba berdiri. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Wang Lin memandang sejumlah besar orang dan mengerutkan kening, tetapi dia segera santai. Tujuannya adalah menjadi terkenal, jadi semakin banyak orang, semakin baik efeknya. Ada 4 orang yang menarik perhatian Wang Lin di bawah ini, 4 Ascend dan Empirans. Ketika Wang Lin menatap mereka, mereka juga melihat ke belakang. Mereka sangat tenang dan tidak menunjukkan emosi. Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke tempat ke-10. Dia mengambil langkah dan dengan cepat terbang menuju istana ke-10 dan menghilang. Dia mencoba istana ke-10. Istana ke-10 dapat digambarkan sebagai gerbang naga. Begitu dia melewati, dia akan menjadi Empyrean Ascendan ke-49 di klan Celestialku. Petik 2. Semua pembudidaya di bawah menatap dengan saksama dan takut kehilangan apapun. Pada saat ini, di benua astral abadi, Dao Yi, Wu Feng, dan keberadaan yang kuat di dalam kota kekaisaran melihat pajangan Empyrean Trail sendiri ketika Wang Lin berjalan menuju istana ke-10. Di Purple Yang Sek, pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam dan bahkan tidak berkedip sekali. Bisakah dia lewat? Ini adalah pemikiran yang muncul di benak hampir semua orang. Waktu berlalu. Sudah 8 napas sejak Wang Lin memasuki istana ke-10. Napas ke-9, napas ke-10. Semua tatapan berkumpul di istana ke-10 yang kabur. Istana ini belum melepaskan cahaya keemasan dalam puluhan ribu tahun. Namun, setiap kali itu melepaskan cahaya keemasan di masa lalu, itu berarti ada satu Empyrean Ascendan lagi di klan Celestial. Klan Langit hanya memiliki 48 Ascendan Empirins. Sekali yang lain muncul, itu akan menjadi acara yang menggembirakan bagi seluruh klan Celestial. Bahkan klan kuno akan tahu nama mereka. Kultivator semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan keributan di seluruh benua astral abadi. Napas ke-11, napas ke-12, napas ke-13, sampai napas ke-20. Pasti gagal, beberapa Empyrean Exalt di bawah ini segera ditandatangani. Tetapi tepat pada saat ini, tangisan gema bergema di pengadilan Empyrean yang sunyi, sampai menjadi gelombang mengerikan. Cahaya emas. Itu cahaya keemasan. Petik 2. Cahaya keemasan istana ke-10. Sudah puluhan ribu tahun dan sekarang cahaya keemasan telah datang dari istana ke-10 sekali lagi. Petik 2. Dia meninggal. Setelah 20 napas, istana ke-10 kabur yang tertutup awan melepaskan cahaya keemasan yang mengejutkan di depan semua orang. Ekspresi keempat Ascend dan Empirins segera menjadi serius. Episode ke-70, dengan judul Suatu Prestasi Brilian Tunggal. Bab 5. Langsung ke dalam alurnya. Di langit Empyrean Trail yang buram, istana ke-10 yang belum bersinar selama puluhan ribu tahun meletus dengan cahaya keemasan dan terang. Cahaya keemasan menyebar dan memenuhi mata semua pembudidaya di bawah ini. Saat cahaya keemasan menyebar, sesosok raksasa tampak muncul. Angka ini bukan Wang Lin, tapi bayangan penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya. Bayangan ini sangat besar, seperti raksasa berdiri di dunia. Itu muncul dari cahaya keemasan dari istana ke-10 dan segera menjadi lebih solid. Dalam sekejap, bayangan ini menjadi jelas. Dia sangat tampan, dan selain dari aura kuno, dia memancarkan kekuatan yang membuat semua dewa memujanya. Dia mengenakan jubah emas dan bahkan ada mahkota kaisar di kepalanya. Sepertinya dia memandang rendah dunia. Saat sosok ini muncul,
hati dari 800 Empyrean Exalt dan 4 Ascendant Empyreans semuanya bergetar. Itu adalah bayangan yang leluhur celestial tinggalkan di sini di pengadilan Empyrean. Dikatakan bayangan ini terpisah dari leluhur celestial. Bahkan jika leluhur celestial mati, itu akan tetap ada setelah digabungkan dengan pengadilan Empyrean. Petik 2. Istana ke-10 adalah garis antara Empyrean Exalt dan Ascendant Empyreans. Rumor mengatakan bahwa setiap Ascendant Empyrean secara pribadi diberi judul oleh leluhur celestial. Saya tidak berharap itu benar. Petik 2. Dia telah melewati istana ke-10 dan bayangan leluhur celestial telah muncul. Wang Lin ini telah melewati gerbang naga dan mulai sekarang tidak lagi peringkat yang sama dengan kita Empyrean Exalt. Petik 2. Aku harus secara pribadi melihat seseorang menjadi Empyrean Ascendant dan leluhur surgawi secara pribadi memberi mereka gelar. Perjalanan ke pengadilan Empyrean ini tidak membuang-buang waktu. Petik 2. Ketika raksasa, sosok emas muncul, semua pembudidaya di bawah ini menjadi sangat hormat dan mereka semua membungkuk. Tidak ada yang memaksa mereka untuk membungkuk, tapi itu adalah sesuatu yang dilakukan semua pembudidaya karena rasa hormat. Kami keturunan leluhur celestial menyambut leluhur. Suara semua pembudidaya menggema dalam pengadilan Empyrean. Sama seperti semua pembudidaya di bawah membungkuk, sesosok terbang keluar dari istana ke-10 yang bersinar. Sosok ini adalah Wang Lin. Adegan ini tampaknya menjadi abadi di mata semua pembudidaya di bawah ini. Di langit, sosok besar dan kecil, emas yang berjarak kurang dari 1000 kaki satu sama lain saling memandang. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Ketika dia muncul, dia segera melihat sosok emas raksasa di depannya. Ketika dia melihat sosok itu, hatinya bergetar. Ini adalah leluhur surgawi yang pernah dilihatnya 2 kali sebelumnya. Sepasang mata emasnya dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya, dan tatapannya mendarat pada Wang Lin. Tatapan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan sepertinya itu akan sepenuhnya melihat setiap rahasia Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Dia merasa telanjang di bawah tatapan ini. Dia juga merasa semua rahasianya terungkap sebelum pandangan ini. Wang Lin tidak mengharapkan ini sama sekali. Bahkan gurunya, Xuan Luo, tidak mengharapkan Wang Lin tiba pada titik ini di klan Celestial. Akibatnya, Wang Lin tidak membuat persiapan, jadi semua rahasianya akan terungkap. Sebuah tangan raksasa muncul di pikiran Wang Lin dan dengan cepat membalik ingatannya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun. Itu mulai mencari ingatannya sejak lahir. Seluruh klan langit hanya memiliki 48 Ascendant Empyreans. Untuk klan Celestial, Ascendant Empyreans sangat penting, kedua setelah Grand Empyreans. Bahkan leluhur surgawi akan memperhatikan pembudidaya ini. Saat itu, dia sudah mempertimbangkan bahwa anggota klan kuno atau pembudidaya asing akan mengubah aura mereka untuk datang ke sini dan bahkan mendapatkan gelar Ascendant Empyrean. Bagaimana leluhur surgawi mengizinkan ini? Menjadi Empyrean Exalt baik-baik saja, tapi Empyre Ascendant harus menjadi pembudidaya benua astral abadi. Mereka harus dilahirkan dan dibesarkan di Immortal Astral tanpa masalah. Ini juga alasan dibalik pepatah bahwa seseorang harus melewati istana ke-10 di pengadilan Empyrean untuk menjadi Empyrean Ascendant. Setiap Empyrean Exalt yang telah berubah menjadi Ascendant Empyrean telah mengalami ini. Ke-48 Empyrean Ascendant saat ini telah melewati ini. Ini adalah ujian, dan jika bayangan itu menilai Wang Lin sebagai kultivator asing atau kuno, berita itu akan segera menyebar ke seluruh klan langit. Lupakan Wang Lin, bahkan Grand Empyrean pun tidak bisa melarikan diri. Bayangan leluhur celestial tidak akan menyerang, tetapi begitu rahasianya ditemukan, para Empyre Ascendant atau bahkan Empyreans Agung akan menyerang. Di bawah tatapan bayangan leluhur celestial,
kenangan Wang Lin dari masa kecilnya sedang diamati. The Heaven Diving Bed yang telah menyatu dengan jiwa ini muncul sekali lagi dan perlahan-lahan diputar. Sebuah cahaya lembut dirilis dan mengelilingi Wang Lin, dan manik-manik itu menciptakan ingatan palsu untuk ditonton oleh bayangan leluhur celestial. Tidak ada yang tahu apa yang dilihat bayangan leluhur celestial, tapi segera, tatapan pada Wang Lin menjadi lembut. Setelah waktu yang lama, karena semua pembudidaya di bawah menyaksikan, bayangan leluhur surgawi melambaikan tangan kirinya. Sebuah gulungan muncul entah dari mana dan dibuka seperti dekrit suci. Ada 48 nama pada gulungan itu. Setiap nama bersinar terang, dan ada tekanan dari nama-nama itu. Daftar Empyrean Ascendan. Ini adalah daftar Empyrean Ascendan legendaris. Rumor mengatakan bahwa setiap Ascendan Empyrean secara pribadi ditunjuk oleh leluhur celestial dan nama mereka ditambahkan ke daftar. Daftar ini hanya muncul ketika seseorang berhasil melewati istana ke-10. Petik 2. Itu daftar Empyrean Ascendan. Semua orang di daftar menerima perlindungan leluhur celestial. Mereka adalah kemuliaan klan langit. Petik 2. Selain dari keempat Asyur empiris, semua orang tersentak, dan mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Mereka semua ingin nama mereka ada dalam daftar, tetapi meskipun mereka Empyrean Exalt, ini tidak mungkin. Daftar ini hanya untuk Ascendan Empyreans. Bayangan Celestial Ancestor mengangkat tangan kirinya dan sebuah sikat tampak muncul. Kuas bergerak dan menuliskan sederet karakter surgawi. Nomor 49, Wang Lin. Setelah menyelesaikan struk terakhir, bayangan leluhur celestial menghilang menjadi cahaya keemasan yang menerangi seluruh pengadilan Empyrean. Bahkan setelah bayangan leluhur celestial benar-benar menghilang, semua orang masih diam. Sesaat kemudian, mereka semua membungkuk. Salam, Empyrean Ascendan. Ini termasuk Empyrean Exalt Sulin dan semua yang meragukan Wang Lin bisa melewati istana ke-9 dan ke-10. Di antara kerumunan, ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia tiba-tiba merasa seolah jarak di antara mereka terlalu besar sekarang. Satu ada di langit dan satu di bumi, sangat jauh, sangat jauh. Perubahan mendadak ini membuatnya merasakan perasaan melankolis yang tak terkatakan. Wang Lin diam-diam merenungkan di langit dengan mata terpejam. Setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka matanya lagi. Dia baru saja mengalami hidup dan mati pada saat itu. Dia tidak berharap pengadilan Empyrean memiliki implikasi seperti itu. Bet yang menentang surga muncul sekali lagi dengan sendirinya dan menyelamatkanku. Benda ini memiliki semangatnya sendiri, tapi apa itu, dari mana asalnya, dia bisa menipu bayangan leluhur celestial. Istana ke-10 memiliki 99 planet emas, tak heran begitu sedikit orang yang melewatinya. Bahkan aku harus menggunakan armor jiwa Heavenly Bull sesaat untuk lulus. Petik 2. Sementara Wang Lin sedang mempertimbangkan, 3 orang terbang ke langit dan berhenti di sampingnya. Itu adalah 3 Ascendan Empyreans, Snow Rain, Dao Will, dan Meng Dao. Adapun Ascendan Empyrean ini Child, ia dengan tenang tetap di bawah. Dia menatap Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Selamat, rekan penggarap Wang. Haha, sekarang klan Celestialku punya 1 Ascendan Empyrean. Petik 2. Tidak akan butuh waktu lama untuk diketahui oleh setiap Empyrean Ascendan di klan Celestial. Rekan penggarap Wang telah menjadi terkenal dalam sekejap. Jika ada kesempatan untuk bertemu di benua utara, kita harus berdebat Dao. Petik 2. Rekan penggarap Wang, setelah memasuki tahap Ascendan Empyrean, saya khawatir Anda akan menghadapi perekrutan Grand Empyreans. Nama saya Rain Snow dan saya di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Saya bertanya-tanya, apakah fellow cultivator telah memutuskan kemana harus pergi? Petik 2. Mereka bertiga tersenyum dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin.
Wang Lin tersenyum kembali dan menggenggam tangannya kembali sebagai tanggapan. Adapun pilihan yang Grand Empyrean untuk pergi dengan, saya belum memutuskan dan belum memutuskan untuk pergi. Setelah Wang Lin berbicara, dia menatap istana ke-11 yang sepenuhnya ditutupi oleh awan. Dia mendongak segera menyebabkan ekspresi ketiganya menjadi serius. Mungkinkah rekan penggarap Wang ingin mencoba istana ke-11? Saya lakukan. Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Ketiganya memiliki ekspresi yang berbeda, dan setelah melihat Wang Lin, Ascendan Empyrean Snow Rain ragu-ragu sebelum berbicara. Kami bertiga belum melewati istana ke-11. Karena fellow cultivator Wang ingin mencoba, saya memiliki beberapa pengalaman yang dapat membantu Anda. Kesulitan istana melewati 10 jauh lebih tinggi dari 9 pertama untuk Empyrean Exalt. Dan begitu Anda gagal, itu bukan tanpa bahaya, Anda akan terluka. Meski tidak serius, Anda tetap harus berhati-hati. Selain itu, di atas istana ke-10, sulit untuk dilewati dengan periode budidaya yang singkat. Inilah sebabnya mengapa Empyreans Ascendant jarang datang ke sini. Kecuali jika kami 80% percaya diri, kami tidak akan dengan santai mencoba. Sejauh yang saya tahu, di antara 49 Ascendant Empyreans, termasuk fellow kultivator Wang, 27 orang singgah di istana ke-11. Selain 27 orang itu, 13 orang berhenti di istana ke-13. Rekan penggarap ini Child di bawah ini dikabarkan telah melewati istana ke-12. Tetapi sebenarnya dihentikan di istana ke-12. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.